Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari pertama Ervina Meta, 2 Hana Nur Afifah, 3 Muhammad Indra Dafa, 4 Miranda Dewi, yang kelima saya sendiri Airona Katulistiwa, yang keenam Inge Hasna Puspita, yang ketujuh Atika Laili, yang kedelapan Dewi Indah, dan yang terakhir yaitu Hesti Puspitasari. Kami akan mempresentasikan proses riset akuntansi. Selamat menyaksikan. Proses riset akuntansi itu apa? Dan apa saja tahapan yang harus dilakukan dalam proses riset akuntansi? Nah, proses riset akuntansi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti yang menggambarkan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan sejak awal atau sebelum meneliti sampai akhir atau setelah selesai meneliti. Untuk itu, penulis membagi beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, tahap riset pendahuluan. Tahap riset pendahuluan secara teori sering disebut dengan preliminary research, yaitu tahap awal yang seharusnya dilakukan peneliti sebelum melakukan sebuah riset ilmiah. Kemudian tahap yang kedua adalah penyusunan usulan penelitian. Tahap penyusunan usulan penelitian ini merupakan tahap penelitian yang dilakukan setelah peneliti melakukan riset-riset pendahuluan. Pada tahapan ini, peneliti sudah menyusun bab per bab yang terdiri atas bab 1 sampai bab 4 atau bab 1 sampai bab 3. Usulan penelitian akuntansi merupakan rangkaian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kontribusi atau manfaat, telaah literatur, formulasi hipotesis, dan metode riset yang diusulkan oleh peneliti untuk dilaksanakan dan didanai sesuai dengan kebutuhan yang relevan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan riset. Tahap pelaksanaan riset dilakukan setelah usulan penelitian atau proposal sudah disetujui atau dinyatakan layak untuk dilanjutkan dalam tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti mulai melengkapi dan mengumpulkan data-data yang telah dipastikan dapat diperoleh saat riset pendahuluan dilakukan, melakukan pengujian dan analisis data, interpretasi hasil analisis, pembahasan atau diskusi, sampai pada menyimpulkan dan merekomendasi kepada riset mendatang. Tahap keempat yaitu tahap pelaporan hasil riset. Tahap pelaporan riset merupakan tahapan yang dilakukan setelah pelaksanaan riset atau analisis data selesai dan menghasilkan hasil analisis berupa printout yang siap untuk diinterpretasi dalam pembahasan dan ditarik simpulan yang siap untuk dilaporkan. Kemudian tahap yang kelima atau tahap yang terakhir adalah tahap publikasi hasil penelitian. Tahap publikasi riset merupakan tahap terakhir setelah tahap pelaporan riset dilakukan sebagai upaya peneliti untuk melakukan diseminasi hasil risetnya. Hasil riset itu merupakan karya yang patut disebarkan kepada pembaca atau peneliti untuk kemudian ditindaklanjuti. Hasil riset yang baik akan mempunyai kemampuan untuk dapat dilanjutkan atau dikembangkan oleh peneliti-peneliti berikutnya. Dengan kata lain, dapat direplikasi atau replicable. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Tahap 1. Riset pendahuluan. 1. Menentukan area riset. Dalam hal ini, riset yang akan dilakukan harus memiliki satu fokus saja. Misalkan, riset yang akan dilakukan berfokus pada akuntansi manajemen atau akuntansi keuangan. Bagaimana topik risetnya? Bagaimana objeknya? Atau riset akan dilakukan di mana? 2. Baca dan telaah kritis artikel penelitian. Membaca dan memahami hasil penelitian terdahulu agar peneliti dapat menemukan celah dari riset yang sedang dikerjakan, juga dapat menemukan ide baru. Hal ini dapat dilakukan dengan meringkas dan menelaah artikel penelitian untuk menemukan perbedaan dan persamaannya.
Kemudian, dengan adanya hal itu, diharapkan dapat muncul ide penelitian. 3. Ide riset akuntansi. Ide yang dimiliki oleh peneliti harus dapat berhubungan dengan fenomena tertentu. Misalnya, ide peneliti tentang laba atau rugi selisih kurs akibat transaksi mata uang asing sangat tepat diteliti ketika saat ada peristiwa atau fenomena krisis moneter di Indonesia sekitar tahun 1997 sampai 1998. 4. Penetapan topik riset. Topik riset yang dipilih harus jelas dan ada dasar teorinya, serta memiliki manfaat yang berarti bagi pemilik kepentingan. Misalkan, untuk ide tentang variabel laba atau rugi selisih kurs, jika dihubungkan atau diuji pengaruhnya terhadap harga saham atau koefisien respon laba, maka riset ini masuk pada topik akuntansi keuangan, tepatnya berbasis pasar modal. Penentuan rumusan masalah. Masalah disusun berdasarkan latar belakang yang menjelaskan mengapa variabel yang dipilih tersebut penting untuk diliti dan apa fenomena yang mendasarinya. Penentuan rumusan masalah ini biasanya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan yang diawali kata apakah atau bagaimana. Salah satu contoh pernyataan riset yaitu, apakah ada perbedaan reaksi pasar modal antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi dilakukan? Tahap 2, penyusunan usulan penelitian. Yang pertama, abstrak, lalu latar belakang, yang ketiga, perumusan masalah, yang keempat, tujuan penelitian, yang kelima, kontribusi atau manfaat penelitian, yang keenam, sistematika penulisan, dan yang ketujuh telaah literatur. Selanjutnya, tahap 2 penyusunan usulan penelitian. Yang nomor 8 yaitu sintesis teori dan penyusunan rangka konseptual. Berdasarkan hasil sintesis teori ini disusun suatu rangka konseptual yang menjelaskan secara kronologis konsep teori yang dibangun atas teori-teori yang sudah ada, sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu dugaan yang dituangkan dalam hipotesis pada modal penelitian. Yang kesembilan adalah formulasi hipotesis. Hipotesis yang diformulasikan harus diuji dengan alat uji sintetis, parametrik dan non-parametrik. Hipotesis pada riset ilmiah yang menggunakan metode kualitatif tidak harus ada, tergantung pada desain dan tujuan penelitian. Yang selanjutnya nomor 10 yaitu ruang lingkup dan jenis riset. Menjelaskan ruang lingkup dan jenis riset hal yang sangat penting dalam menyusun usulan riset atau peneliti, karena dapat membantu peneliti untuk fokus pembahasan dan menjelaskan argumen, literatur, dan metode sesuai dengan area yang dipilih. Data dan yang 11 adalah data dan sampel. Data yang digunakan suatu analisis sebaiknya dijelaskan, baik yang menyangkut jenis atau sumber dayanya. Yang ke-12, identifikasi variabel, definisi konseptual dan operasional. Peneliti dapat mengidentifikasikan variabel yang diamati, mana yang merupakan variabel dependen dan mana yang merupakan variabel independen. Yang ke-13 yaitu desain model riset. Desain model riset juga harus dijelaskan pada bagian ini atau bab metode penelitian dalam usulan riset dan laporan riset, baik dalam bentuk gambar maupun dalam model statistiknya. Yang ke-14 yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan tujuan, hipotesis, dan definisi penelitian yang dibuat oleh peneliti. Untuk kemudian nanti ditindaklanjuti konsistensi hasil dari pembahasan sampai dengan kesimpulan. Biasanya untuk riset yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel independen tertentu, maka dapat dianalisis dengan menggunakan alat analisis regresi dan menggunakan uji signifikasi variabel T dan nilai probabilitas T.
Kemudian, tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan riset. Pada tahap ini, peneliti mulai melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian, di mana hal ini dilaksanakan setelah proposal riset sudah disetujui dan layak dilanjutkan. Langkah-langkah dalam pelaksanaan riset adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data, penentuan populasi, dan pemilihan sampel. Data yang dikumpulkan dapat diperoleh langsung dari responden maupun dari data sekunder yang telah dikeluarkan oleh pihak tertentu. Populasi merupakan kumpulan dari subjek atau elemen riset, di mana jumlah elemen populasi itu banyak sehingga tidak memungkinkan untuk diteliti semuanya. Oleh karena itu, dipilihlah elemen tertentu saja yang disebut dengan sampel. Sampel yang dipilih harus mewakili karakteristik populasi dan dipilih melalui metode dan prosedur yang tepat. Kemudian langkah yang kedua yaitu pengujian data. Sebelum data dianalisis, sebaiknya data diuji dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, data yang dianalisis berdistribusi normal. Yang kedua, identifikasi pencilan. Yang ketiga, diagnosis data yang tidak lengkap. Dan yang keempat yaitu pengujian asumsi yang mendasari analisis multivarian. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu analisis data. Menganalisis data itu menggunakan teknik analisis sebagaimana tersebut sebelumnya dan alat uji statistik parametrik ataupun non-parametrik bagi yang datanya sangat terbatas. Hasil dari analisis berupa tabel yang disajikan dalam bentuk printout. Kemudian, langkah yang keempat ada interpretasi hasil analisis dan pembahasan. Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk uraian, gambar, tabel, dan deskripsi atau keterangan ataupun penjelasan dari uji statistik yang dilakukan. Setelah hasil analisis dijelaskan dan dideskripsikan, lalu dilakukan pembahasan atas hasil analisis statistik dan dilakukan interpretasi data. Kemudian, ringkasan disusun untuk menyusun simpulan. Kemudian, langkah yang kelima yaitu simpulan, keterbatasan, dan rekomendasi. Simpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada simpulan ini dijelaskan secara ringkas tentang konsistensi hasil riset dengan teori atau hasil penelitian terdahulu yang telah dibahas dalam ringkasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diidentifikasi keterbatasan dari riset yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran atau rekomendasi bagi peneliti berikutnya. Yang selanjutnya tahap 4, pelaporan hasil riset. Tahap ini dilakukan setelah pelaksanaan riset atau analisis data selesai, kemudian menghasilkan analisis berupa printout yang siap diinterpretasi dan pembahasannya siap ditarik kesimpulan, kemudian dilaporkan. Pada dasarnya, usulan penelitian disusun dalam 3 atau 4 bab. Yang pertama, pengantar atau pendahuluan. Yang kedua, review atau telaah literatur. Yang ketiga, rangka teori dan formulasi hipotesis. Dan yang keempat, metode riset. Kemudian, item tersebut dikaji masing-masing. Yang pertama, abstrak. Abstrak tersebut tidak wajib disusun karena pada proposal masih belum memuat hasil yang empiris. Jadi dalam proposal, jika peneliti menyertakan abstrak, maka hasil penelitian yang diungkapkan adalah hasil secara teori atau hasil riset terdahulu. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang berisi tentang motivasi penelitian, yaitu tentang argumentasi pentingnya riset dengan topik tertentu dilakukan dengan langsung pada variabel dependent atau konstruk endogen. Yang ketiga, perumusan masalah. Perumusan masalah dijelaskan adanya motivasi dan argumentasi di latar belakang penelitian. Rumusan masalah dapat dinyatakan dalam kalimat pertanyaan riset atau pernyataan riset. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3, yaitu menggali informasi, menjelaskan atau mendeskripsi, dan menguji hipotesis. Jadi, pada tujuan penelitian ini digunakan atau menggunakan kata-kata
istilah yang fokus dalam menyusun tujuan penelitian tersebut. Yang kelima, kontribusi atau manfaat penelitian. Dalam hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi peneliti berikutnya. Karena riset yang baik di akhir laporannya juga berisi saran atau rekomendasi bagi peneliti berikutnya. Yang keenam, sistematika penelitian. Dalam sistematika penelitian, peneliti harus mengestimasi dan mengalokasikan waktu secara terstruktur untuk masing-masing tahapan riset yang dapat dilakukan, agar riset dapat dilaksanakan tepat waktu. Yang ketujuh adalah telaah literatur. Pada laporan hasil riset, biasanya literatur akan lebih lengkap dibanding di usulan penelitian. Hal itu disebabkan karena adanya kemungkinan setelah tahap pelaksanaan riset ada beberapa literatur tambahan, sehingga dapat menyempurnakan telaah literatur yang telah disusun sebelumnya. Untuk yang kedelapan, rangka konseptual dan formulasi hipotesis. Rangka konseptual ada pada setelah tahapan pelaksanaan riset. Itu menjadi dasar untuk menghasilkan model yang berbeda dengan yang disusun pada proposal riset. Sedangkan hipotesis yang disusun pada laporan hasil riset harus konsisten dengan teori dan hasil riset terdahulu. Akan tetapi, tidak semua riset mempunyai hipotesis, tergantung dengan pertanyaan dan tujuan riset. Untuk yang bertujuan menjelaskan, maka tidak perlu menggunakan formulasi suatu hipotesis. Sedangkan untuk riset yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi, maka ia harus memformulasikan hipotesis. Jadi, hipotesis yang diformulasikan oleh peneliti harus disusun atas dasar teori dan harus dapat diuji, seperti ada statistiknya begitu. Untuk yang kesembilan, ruang lingkup dan jenis riset. Ini kan sudah dijelaskan sebelumnya. Ruang lingkup riset sangat penting dalam menyusun usulan riset atau penelitian karena membantu peneliti untuk fokus membahas riset yang dipilih. Sedangkan jenis atau desain harus menggunakan penelitian yang kuantitatif, deskriptif, kausalitas, studi peristiwa, studi kasus, atau desain lainnya. Yang ke-10, data dan sampel. Jenis data yang digunakan, populasi yang ditentukan, dan sampel yang dipilih menggunakan metode penyampelan tertentu pada laporan hasil riset relatif sama dengan yang diungkapkan di usulan penelitian. Untuk riset yang menggunakan data sekunder biasanya mendapatkannya, namun benar-benar harus teliti dan berhati-hati dalam melakukan pengujian analisis datanya. Yang ke-11, adanya identifikasi variabel, definisi konseptual, dan operasional. Ini juga sudah dijelaskan ya. Jadi peneliti mampu mengidentifikasikan variabel yang diamati dengan jadi variabelnya misalnya adanya variabel dependen dan independen, sehingga peneliti harus mampu menjelaskan mengenai kedua variabel tersebut dan serta mampu menjelaskan konsep serta operasionalnya dalam riset tersebut. Untuk yang nomor 12 yaitu tentang model riset, di mana model riset ini harus dipastikan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis data. Mengapa demikian? Karena ketepatan model merupakan kondisi mutlak yang harus dipenuhi sebelum peneliti melakukan analisis signifikansi variabel. Model riset yang disampaikan pada laporan hasil riset ini terkadang sama dengan yang diungkapkan di usulan penelitian, akan tetapi juga ada kalanya berubah. Semua itu tergantung pada hasil uji ketepatan model atau goodness of fit pada saat pelaksanaan riset dilakukan. Sebagai contoh, misalnya pada riset yang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Apabila tidak memenuhi uji bias karena multikolinearitas, maka variabel independen yang saling berhubungan dapat dihilangkan dari model, dipilih salah satu sehingga uji ketepatan modelnya hasilnya signifikan. Untuk poin 13 itu tentang teknik analisis data. Teknik analisis data ini pada laporan hasil riset itu relatif sama dengan yang diungkapkan di usulan penelitian.
yaitu harus konsisten dengan pertanyaan riset dan disesuaikan dengan desain riset. Teknik ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang diformulasikan, kemudian dilaporkan hasilnya dalam tabel-tabel hasil analisis yang dinarasikan dan diinterpretasikan sebelum dibahas dan ditarik simpulan. Hasil analisis data harus sesuai dengan langkah-langkah yang dinyatakan dalam bentuk teknik analisis data. Poin 14 yaitu hasil riset dan pembahasan atau diskusi hasil. Hasil analisis dan interpretasi data menjawab langkah-langkah yang diformulasikan pada bagian sebelumnya, yaitu teknik analisis data. Hasil riset diinterpretasikan berdasarkan hasil analisis statistik berupa printout. Hasil riset ini disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang diikuti dengan narasi dan interpretasi. Kemudian dilaporkan juga hasil pembahasan yang membahas masing-masing hasil uji yang menjawab uji statistik deskriptif maupun inferensial yang sesuai dengan tujuan dan hipotesis yang diformulasikan. Pada bagian ini itu dijelaskan juga tentang konsistensi hasil riset dengan teori atau hasil riset terdahulu yang diacu. Selanjutnya yaitu poin 15 tentang simpulan, keterbatasan, dan rekomendasi, di mana simpulan itu disusun atas dasar hasil analisis yang sudah dijelaskan pada tahap pelaksanaan riset tersebut di atas. Pada dasarnya itu ada 3 hal penting yang diungkapkan dalam simpulan yaitu ada tujuan dari riset, simpulan, dan konsistensi hasil riset dengan teori atau hasil riset terdahulu yang diacu. Dijelaskan pula pada bab ini tentang keterbatasan riset atau limitation, di mana hal ini membatasi tentang aktivitas penelitian ini sehingga adanya hal-hal yang belum dibahas atau kurang maksimal gitu pada penelitian ini, yang kemudian disertai dengan rekomendasi atau saran riset anjuran bagi peneliti berikutnya. Nah, ini yang terakhir tentang daftar referensi dan lampiran. Semua referensi yang diacu, baik yang bersumber dari jurnal maupun dari buku ajar, itu harus dimasukkan dalam bagian ini dengan susunan yang standar. Contoh nih, urutan berdasar urutan abjad nama peneliti atau penulis, menggunakan nama akhir, nama peneliti atau penulis, literatur yang berasal dari jurnal, nama, seperti itu ya. Hasil riset juga harus memuat semua lampiran yang relevan. Contoh, lampiran tentang nama perusahaan yang dijadikan sampel terus ada kuesioner yang digunakan, printout hasil uji statistik, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tahap kelima, diseminasi dan publikasi hasil penelitian. Pada tahap ini, hasil riset yang baik kemudian didiseminasi dan dipublikasi agar tersebar ke pembaca ataupun peneliti yang kemudian akan ditindaklanjuti. Hasil riset yang baik akan mempunyai kemampuan untuk dilanjutkan atau dikembangkan oleh peneliti berikutnya. Itu tadi presentasi dari kelompok 4. Sekian dari presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi